Rabbil Alamin. Al-Mukarramun yang kita hormati Habib Abu Bakar As-Sigaf dan juga para kiai yang mungkin saat ini hadir beberapa bersama kita, berkhusus Kiai Haji Abdul Razak dan juga Ustaz Hasan Khalid, Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, para hadirin. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah acara kita di siang hari ini diturunkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni semua. Pulang dari sini apa yang kita hajat dijawab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasulullah semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jam udah menunjukkan jam 2 lewat. Waktunya makan siang udah lewat. Ada bermakan siang belum? Aman saja. Bawahnya pengen buru-buru cepet-cepet lah acara ya. Kalau kita dengerin ceramah atau pelajaran lagi lapar, kira-kira nyambung boleh? Agak lama dulu saya agak lama. Kita kalau mau sholat aja nahanin lapar makruh, nahanin makan gitu ya. Ya, jadi agak lama-lama ya. Kita siang ini maulid, udah nggak tahu berapa kali kita di bulan ini maulid, banyak banget kita hadirin ya. Tujuan diadain maulid supaya apa? Supaya kita tambah kenal sama Rasulullah SAW, tambah dekat sama Nabi Muhammad. Mungkin kita banyak agak sadar umat Islam udah banyak yang terlalu jauh sama Rasulullah, karena kita udah dijejelin macam-macam tokoh. Memang musuh-musuh Islam punya cara dan punya target. Di antara target mereka, gimana caranya umat Islam ini jauh, lupa, kalau perlu putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau perlu, ulama penerus pewaris Nabi Muhammad SAW punya inisiatif. Allah ilhamkan mereka, jagain umat supaya jangan sampai jauh, jangan sampai lupa, jangan sampai putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Diadain maulid, dibacain sholawat, dibacain riwayat-riwayat, sifat-sifat dan kisah-kisah, cuplikan-cuplikan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuannya supaya kita ini sebenarnya kenal, dekat lagi sama Rasulullah SAW. Makanya di maulid dibahas tentang segala sesuatu yang berhubungan sama Rasulullah. Ya. Kalau kita 10 kali hadir maulid, 10 pelajaran tentang Rasulullah berarti kita dapat ini. Kalau 100 kali, 100 ilmu tentang Rasulullah. Karena kalau fikih banyak yang ngajarin. Ya. Kalau pelajaran ini itu gimana? Tapi kalau tentang Nabi Muhammad ini enggak terlalu banyak. Dan di maulid ini kita bisa dapetin hikmah-hikmah atau pelajaran yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit salah satu hal yang berkaitan dengan Rasulullah yang kita perlu yakinin dan kita perlu tancepin di hati kita, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Ya, di jagat raya ini cuma ada dua, ada Tuhan dan ada makhluk. Makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Di bawah Allah pertama Nabi, dan di atas Nabi Muhammad kagak ada pangkatnya kecuali Allah. Ini akidah yang kadang-kadang kalau di mana-mana orang pada
Kira-kira nih kalau ditanya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril mulia mana? Nabi Muhammad. Semua malaikat sama Rasulullah mulia mana? Rasulullah. Nabi-nabi mulia mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Adu sama Nabi Isa juga semua kalah, putus semua. Mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Yusuf, mau Nabi Sulaiman, mau Nabi Musa, mau Nabi Isa, semuanya di bawah Nabi Muhammad semua. Ka'bah makhluk bukan Pak? Makhluk, Ka'bah kan batu itu. Sama Nabi Muhammad mulia. Nabi Muhammad itu banyak. Kalau kita ziarah kepada Rasulullah, kita doa membelakangi Ka'bah atau membelakangi Nabi Muhammad? Membelakangi Ka'bah, madhab Rasulullah. Kita kan kalau ziarah makam Nabi Muhammad, ini makam Nabi, kiblat semua. Jadi kita kalau doa madhab Rasulullah. Kenapa? Kemuliaan ini yang hormat. Nanti Ka'bah bakal hancur lah, hari kiamat Ka'bah hancur. Tapi hari kiamat orang kiblatnya Nabi Muhammad nanti minta syafaat kepada Rasulullah. Muliaan Nabi Muhammad bukan. Kalau yang nanti di makam Rasulullah dia doa madhab ke Nabi, kiblat di belakangin. Kan banyak yang ada Nabi di dunia. Kalau nggak dirinci mah. Paling tinggi Nabi Muhammad. Oh ya udah tahu itu mah. Yakin itu. Kalau Ka'bah mulia mana? Ka'bah bakal hancur. Tapi Rasulullah semua manusia bakal. Kita ucapin alhamdulillah pada tamu kita. Apa lagi ya kira-kira? Sorga makhluk bukan? Mulia mana Nabi Muhammad? Sorga sama Nabi Muhammad, muliaan Nabi Muhammad. Enggak begitu gitu. Sampai ke situ pikiran kita. Makanya sahabat-sahabat Nabi kagak bakalan betah di sorga kalau pakai nama Nabi Muhammad. Enakan di dunia sama Rasulullah karena ada yang lebih mulia dari sorga. Udah duduk sama yang lebih dari sorga. Saya pernah ada satu orang soleh ditanya sama muridnya, ya Syekh, Sifli Na'iman Jannah, tolong dong ceritain nama saya kenikmatan surga itu kayak apa, biar saya tertarik. Ini orang soleh jawabnya dikit. Nanti mau tahu nikmatnya surga? Mau. Fiha Rasulullah. Di dalamnya ada Nabi Muhammad. Tuh nikmatnya surga, itu nikmatnya surga. Ada yang lebih mulia dari surga. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nabi-nabi manapun yang kita kagum-kagum untuk sama mukjizatnya, semuanya putus sama Rasulullah. Kan ada nabi-nabi yang mukjizatnya kalau kita kagak mau ini kita nggak ngerti kita mungkin kalau kita nggak belajar tentang Rasulullah nggak ngerti. Nabi Isa, keren, jadi orang mati. Ya, Nabi Musa, wah sebelah lautan. Nabi Isa orang buta diusap melek. Nabi Yusuf, Nabi yang paling cakep, sampai perempuan salah potong, bukan potong buah malah potong tangan, sihir. Nabi Sulaiman, jin pada itu bala tentaranya jin. Luar biasa, kerajaannya terluas di dunia, kagak ada yang lain. Semua putus sama Nabi Muhammad, putus, kagak ada apa-apanya semua. Wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyan. Semua nabi ngambil cahaya dari Rasulullah ibarat hujan cuma setetes doang, atau kalau ibarat laut cuma secidukan doang. Nabi Isa ngambil seciduk dari lautnya Rasulullah, Nabi Musa seciduk dari lautnya Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Sulaiman semua cuma seciduk semuanya.
wa kullu ayatin atar rusul kiramu biha fa inna man tasalat bi nurihi bihi. Semua mukjizat Rasul itu karena cahayanya nyambung ke Rasulullah. Kalau mereka nggak ada cahayanya nyambung ke Rasulullah, putus mukjizat Nabi. Nabi nggak bisa punya mukjizat, nggak bisa. Kita lihat mungkin ada Nabi yang hebat. Siapa? Coba. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu separuh dari ketamarannya Rasulullah, separuh. Utiya Yusuf syatrul husn, kata Nabi Muhammad. Nabi Yusuf dikasih sama Allah sebagian atau separuh daripada keelokan. Nabi Yusuf dapat berapa? Separuh. Kalau Nabi Muhammad full, sempurna. Kok memang gak ada cerita yang kayak Nabi Yusuf? Kalau Nabi Muhammad lebih cakap dari Nabi Yusuf, kok kagak pernah dengar cerita kita perempuan sampai kayak gitu sama Rasulullah? Itulah bedanya gantengnya Nabi Muhammad sama gantengnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf cuma dikasih cakap doang sama Allah, kalau Nabi Muhammad dikasih cakap yang sempurna. Terus Allah kagak mau cakapnya Nabi ini jadi fitnah. Ntar perempuan histeris, ntar mau wibawa Nabi jatuh begitu. Sampai difitnah nggak mau, dikasih wibawa yang sangat besar. Jadi orang kalau ada Nabi Muhammad itu kalah wibawanya. Al-Jalal al-Ilahiyah. Kata Abu Yusuf Muhammad al-Maliki dalam kitab Al-Sanad. Nabi Musa itu ke belah laut, pernah dari Rasulullah ke belah laut? Laut kecil, bulan. Bulan, susahan mana kira-kira? Belah laut, belah bulan, atau belah duren? Kita belah duren yang udah bisa semua, tinggal makan doang. Bulan, kalau diceritain panjang lah ceritanya. Kalau kita nggak percaya Nabi Muhammad pernah belah bulan, bukan kita. Soalnya diabadikan di Al-Quran Allah. Nabi Musa itu katanya pernah tongkatnya diketokin ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat diketokin ke batu, keluar 12 mata air. Kenapa 12? Soalnya umat Nabi Musa ada 12 suku, tuh Bani Israel ada 12 sukunya. Jadi pada alim kullu unasin masyrabahum, masing-masing suku satu mata air. Kalah keren nama Rasulullah. Cukup celupin tangan ke dalam tempat air. Ini lagi disuruh Hudaybiyah, ceritanya panjang lah. Celupin begini doang, kata Rasulullah, hayya ala ahli wudu al-barakah minallah. Yang pada wudu, jadi sahabat tuh pada pengen wudu, pengen sholat, pengen minum, kehabisan bekal, lagi pada mau umrah. Pada Habib Ali, karena Rahman Habib. Kalau Nabi Musa pakai tongkat, pakai batu keluar. Kalau Rasulullah nggak pakai media, nggak pakai alat, langsung tangan Nabi yang isinya darah, daging, tulang secara manusiawi. Itu muncul air yang segar dipakai wudhu dan sholat 1.400 jamaah yang berangkat bareng Rasulullah. 1.400 orang. Yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari, dia katakan, pas saya dapat giliran minum di air, saya penuhi itu air yang keluar sampai ke lengan saya udah ada tempat. Soalnya saya tahu ini air berkah dari Allah. Kapan lagi kayak gini? Kagak ada yang bisa ngerasain kayak gitu. Nabi Isa orang buta diusap melek, enggak seberapa kalau orang buta. Rasulullah pernah mengusap matanya sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Qatadah bin Nu'man yang lagi perang Uhud, matanya kena panah nyasar, keluar pak ngampreh urat-urat pipi. Cuma diusap doang Rasulullah normal. Sampai masa tua kata dia, mata saya yang normal malah burem, yang diusap sama tangan Nabi malah perang sampai tua. Diusap sama tangan Rasulullah. Kalau Nabi Isa alaihissalam bisa hidupin orang meninggal, orang mati hidupin, itu biasa. Orang mati yang dihidupin, namanya orang pernah hidup, mati dihidupin lagi. Orang Nabi Muhammad pohon dipanggil, datang bersuara mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Heran mana tuh kira-kira? Pohon hidup, orang hidup lagi. Pohon agak pernah hidup, agak punya otak. Kok bisa ucap assalamualaikum? Dan bukan cuma itu, kerikil diambil oleh Rasulullah, ditaruh tangan Nabi pada berzikir. Subhanallah,
tasbih dikir-dikir. Semua sahabat dengar. Dipegang tangan mereka berbunyi, di tangan Rasulullah berbunyi berzikir. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu Masya Allah ada jin gitu. Nabi Muhammad tentaranya bukan jin lagi, 5.000 malaikat. Diturunin sama Allah perang Badar, perang turun malaikat. Karena mana tentara malaikat atau tentara jin kira-kira? Malaikat itu sebenarnya nggak usah diturunin banyak-banyak. Satu tidak hancur pun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Kata Allah, kita belum pernah nih sejak Allah turunin Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah belum pernah turunin bala tentara malaikat sampai segitu banyaknya. Waktu perang Badar kan 5.000 malaikat Allah turunin. Kata Allah, kita nggak pernah tuh sujud-sujud turunin malaikat segitu banyaknya. Biasanya cukup satu malaikat turun. Ingkana illa sayhatan wahidatan. Satu malaikat turun, teriaknya hancur semua. Digebrak saja pakai sayapnya, miliar orang mati. Kalau mau, malaikat Jibril kan sampai ujung ufuk, wujud aslinya. Kalau mau, tapi khusus buat Nabi Muhammad, Allah pengen tunjukin. Kalau kasih saya satu ini beda. Malaikat 5.000 turun, khusus buat ngeramein kemenangan Nabi Muhammad di perang Badar. Nabi Sulaiman tidak apa, jauh jauh. Begitu. Jadi Nabi Muhammad ini makhluk yang paling mulia, kagak ada tara bandingnya. Mau dibandingin sama siapa aja, cuma kalahnya sama Allah doang kan? Karena dia makhluk. Nabi Muhammad makhluk, Allah Tuhan. Kagak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebagai penutup, ada satu orang yang berdoa lagi ziarah ke makam Rasulullah. Ya, dia lagi ziarah ke makam Rasulullah. Nanya sama satu ulama, Syekh, ini saya mau doa kira-kira madep mana? Saya mau doa kira-kira madepnya mana? Kata Syekh tadi, Ka'bah itu kiblatnya sholat. Nanti kalau sholat wajib madep ke Ka'bah. Doa kiblatnya mana? Langit. Kiblatnya doa langit. Makanya kita kalau doa tangan kita ke langit, kita minta Allah. Karena kiblatnya doa itu langit. Kalau kiblatnya sholat Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Kita sujud ke sono. Kita minta ke langit, bukan berarti Allah ada di langit. Salah. Kalau kita minta ke langit berarti Allah di langit, berarti Allah di Ka'bah kalau kita sujud. Agak begitu. Itu cuma kiblat doang, arah supaya satu umat Islam. Dan Allah berfirman di Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki ente adanya di langit, dan apa yang Allah janjiin adanya di langit. Makanya kalau kita ke arah langit itu Allah. Malaikat turun, tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu yang malam begadang turun bawa jatah kehidupan manusia dalam 1 tahun. Yang lahir, siapa yang punya anak, siapa yang menikah, siapa yang nikah lagi, siapa yang cerai, yang pergi haji, yang mati, yang dapat, yang objek yang jebol, yang tender, yang semua macam-macam itu turun di malam begadang. Makanya kita kalau doa langit. Tapi kalau Nabi Muhammad itu bakal menjadi kiblat di hari kiamat saat langit hancur, runtuh, dan Ka'bah hancur. Kiblat sholat hancur, langit hancur. Hari kiamat ketika udah gak ada kiblat lagi, kiblatnya itu Nabi Muhammad. Semua manusia bakal berbondong-bondong datang kepada Rasulullah, minta pertolongan, minta syafaat. Mudah-mudahan muka kita kenalin Nabi nanti hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Karena ini jam 2:30, insyaallah mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan manfaatnya. Pada kata-kata yang kurang baik, kebodohan dan kesalahan saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.